Shalom semuanya, nama saya Nicholas Batubara. Saya dari kelas 12-3 dan saya akan memaparkan video saya sebagai bentuk daripada tugas pemberdayaan komunitas, dan saya akan melakukan pengajaran di sekolah minggu. Saya akan mengajar usia 15 hingga 16 tahun, di mana itu disebut dengan kelas remaja. Saya akan mengajarkan tentang sebuah iman, tentang subjek iman. Maka dari itu tujuan daripada pengajaran saya adalah saya ingin memperkenalkan kepada mereka bahwa iman dalam Kristen itu seperti apa dan kenapa sih kita harus beriman, dan juga saya akan mengelaborasi kepada mereka bahwa iman dalam Kristen itu tanda kutip tidak enak. Karena apa? Karena kita harus memikul salib ibaratnya, seperti yang dikatakan Yesus. Dan itu bukan berarti bahwa kita secara harfiah memikul salib, tapi kita harus hidup dengan penderitaan dunia, dengan merasakan bahwa seperti contohnya kita tidak bisa untuk melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya memang hanya untuk kesenangan dunia, seperti mabuk, seks bebas, ataupun narkoba dan lain-lain. Dan itu yang diesensikan sebagai iman dalam kelas saya pada saat ini. Dan itu saya elaborasi kepada mereka, dan saya akan membuat pertanyaan kepada mereka, dan itu akan menjadi hasil untuk mereka. Dan sekian dan terima kasih. Saksikan videonya, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang sebuah subjek yang masih kita mungkin sebagai anak muda, sebagai remaja, sebagai diriku juga yang masih gak jauh-jauh dari kalian, itu masih goyah, teman-teman. Itu adalah iman. Di sini subjudulnya adalah percaya, taat, dan berjalan. Oke, kita langsung mulai aja. Percaya, aku mau masuk subjudul pertama, itu percaya. Aku percaya dengan Tuhan. Percaya itu seperti apa, teman-teman? Banyak dari kita itu sebutannya Kristen KTP. Jadi kita percaya, tapi ya udah asal percaya aja. Percaya jika dia akan memberikan hadiah untuk kita, atau percaya jika dia akan memberikan kesenangan untuk kita. Itu kan esensi dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa kalau gue percaya sama Tuhan, apakah gue akan senang? Kalau gue percaya sama Tuhan, apakah gue akan diberikan hadiah oleh Tuhan? Itu tuh sering aku dapatnya daripada teman-temanku, dan itu akhirnya memunculkan bahwa asumsi kalau gue percaya sama Tuhan, gue bakal bahagia, bla bla bla. Padahal nggak begitu. Ntar kita akan masuk ke subjudul lainnya, dan itu akan saya elaborasi lagi. Terus, apakah kita percaya kalau kita akan terus bahagia? Jadi kita percaya ke Tuhan Yesus Kristus, atau kita percaya bahwa kita akan terus bahagia? Ternyata dalam prakteknya nanti kalian akan menuju ke umur 20-an, itu nggak semua hal ketika kalian percaya dengan Yesus Kristus itu kalian bahagia. Kita bisa baca di paling bawah, percaya itu awal dari iman, tetapi percaya belum tentu iman. Jika kalian percaya pada Tuhan Yesus, lu bilang semua ke teman-teman lu, gue percaya sama Tuhan Yesus, gue percaya sama Tuhan Yesus, tapi setelah itu kalian membuli teman kalian mencomong teman kalian, apakah itu esensi dari kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus? Enggak kan? Nah, itu yang aku sebut tadi sebagai Kristen KTP. Sekarang ke percaya, subjudul kedua itu taat. Taat, aku taat kepada Tuhan. Taat itu seperti apa? Apakah kalian mau tetap taat jika kalian menghadapi penderitaan dunia? Nah, ini menjadi esensi dari taat, teman-teman. Percaya, taat. Kita kasih analogi gini. Ada anak disuruh orang tuanya, contohnya dia ke pohon yang let's say tingginya 1,5 meter. Terus orang tua itu nyuruh anaknya lompat ke dia biar si ayahnya ini nangkep si anak itu. Oke? Anak ini bisa mikir dong, kalau gue lompat akan ada resiko gue jatuh, ya kan? Gak ada resiko gue jatuh. Tapi kalau gue percaya sama bapak gue lompat aja asal mau itu selamat mau enggak, tapi gue percaya. Itu esensi dari percaya yang tadi di poin pertama. Oke? Terus mau nggak taat kalau tetap kalian menghadapi penderitaan dunia? Kalau kalian jatuh, kalian jatuh pada kasus tadi, kalian jatuh, ayah kalian tidak menangkap kalian secara pas gitu, mentah meleset atau bahkan nggak kena sama sekali, nggak ketangkap ibaratnya, kalian tetap mau taat nggak sama dia? Kan ibaratnya gitu. Ini analoginya. Jadi contohnya ketika kita, aku ya sebagai pribadi itu sering dijanjiin sama orang tuaku, kalau ranking 1, kalau ranking bla 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 itu dapat hadiah. Aku percaya dengan hal itu. Terus aku taat, aku belajar dengan giat dan lain-lain. Tapi ternyata pada saat akhirnya aku mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu nggak dikabuli, teman-teman. Nggak dikabulkan oleh orang tuaku. Nggak ada sama sekali. Sekarang di kamarku nggak ada PS5 yang dijanjikan, nggak ada iPhone, nggak ada hal itu semua. Tapi apa? Aku tetap percaya, aku tetap taat sama orang tua. Karena esensi dari taat itu seperti itu, teman-teman. Nggak semua hal yang kamu inginkan itu langsung kalian dapati.
Bahkan ketika kalian mendoakan sesuatu, terus kalian nggak mendapatkan hal tersebut, akan ada pelajaran dari hal tersebut. Kenapa ya gue nggak dapet PS5 di umur gue yang segini, dimana gue mau punya mainan di rumah, gue mau punya games di rumah, gue bosan main di luar. Tapi ternyata ada pelajarannya. Kalau gue ntar main game terus, gue bakal ediksi sama game dan gue gak bakal belajar. Itu kan pelajarannya yang bisa gue dapati. Kalau kalian mungkin pernah merasakan hal tersebut. Masuk kedua, mau tetap taat nggak jika teman kalian mengajak kesenangan dunia? Nah ini teman-teman, kesenangan dunia itu banyak. Ada seks bebas, ada alkohol, rokok termasuk mungkin ya. Terus pornografi. Teman-teman, aku mau menceritakan sedikit dari ini berempat doang. Kalau aku mau menceritakan, aku dulu adalah seorang pecandu pornografi. Aku boleh jujur seperti itu. Aku tuh dulu, ini maaf ya, tapi aku mau membuka saja. Aku dulu pecandu pornografi yang sangat berat. Aku tuh dulu kalau kasarnya bisa masturbate 3 times in one day. Hal yang gila. Itu kulakukan. Itu kelas 9 pada saat masih pandemi. Ya, masih pandemi. Jadi kelas 9 semester 1 itu masih pandemi, semester 2 udah masuknya berkala. Terus semester 1 tuh aku bener-bener kecanduan. Itu udah gila banget kayak setiap hari. Terus aku merasa bahwa ini nih itu terjadi 2-3 bulan. Jadi bayangkan kalau kita kali ya 3 bulan 30 hari berarti 90 hari. 90 hari kali 3 berarti 270 kali aku melakukan hal tersebut. Gila kan? Dalam waktu 3 bulan, itu gila. Nah, ini kesenangan dunia teman-teman. Teman-temanku juga sampai sekarang ada yang masih terjerat dengan pornografi, masih ada yang terjerat dengan alkohol, masih ada yang terjerat dengan seks bebas. Nah, seks bebas, pornografi kan ke seks bebas teman-teman, ya kan? Kalian mau tetap taat nggak kalau ada di depan kalian itu kesenangan dunia? Aku tanya ke dua cowok ini, contohnya kalian punya pacar, terus ada kalian lagi pacaran di rumah kalian atau di rumah pacar kalian, terus kondisi rumah sepi, ya kan? Ada pikiran remaja mungkin yang umur kita itu melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke dosa. Itu kan kesenangan dunia. Tapi dari kalian, jika kalian dihadapi dengan posisi tersebut, apa yang kalian lakukan? Kalau nanya karakter dulu. Kalau kamu di posisi punya pacar terus di rumah lagi berdua, apa yang kalian lakukan? Udah ada pemikiran seperti itu. Ada pemikiran seperti itu. Oke, thank you. Well, Saya sih mungkin kalau sekarang masih kurang perhatiin itu, jadi mungkin kayak nggak ada situasi di mana saya bersih sendiri di situ sama pacar atau apa. Mungkin kalau udah tua, tapi sekarang mungkin belum bisa. Thank you. Itu bukti daripada kepercayaan kalian dan taatan kalian kepada Tuhan. Itu luar biasa teman-teman. Dan jika nanti kemudian hari sudah menuju ke usia seperti aku yang 17-18, tetap dengan pendirian tersebut ya. Tetap bahwa gue gak pernah punya pikiran seperti itu, gue gak pernah punya pemikiran untuk melakukan hal tersebut karena itu dosa dan amal itu bagus. Kita lanjut ke paling bawah. Banyak bilang mau taat kepada Tuhan, tetapi belum tentu mau taat jika dikasih sesuatu yang berat. Nah ini, aku pernah di kondisi ketika aku gagal masuk sekolah SMA 6, dan itu aku gagal masuk sana dan aku cukup stres karena aku kalah sama orang yang cuci nilai. Jadi aku nurunin nilai aku di sekolah, tapi kalah sama teman aku yang cuci nilai, benar-benar teman sekelas. Karena teman aku ini orang tuanya BK di guru aku, jadi dia bisa manipulasi nilai. Itu berat, itu luar biasa. Kayak merasa gue 3 tahun belajar ya Tuhan, kenapa gue mendapatkan hal-hal yang kayak gini gitu. Dapat teman gue yang dia yang dari awal tuh nggak. mungkin menurut dari kita diskusi, percaya itu gampang, siapa aja itu bisa percaya, tapi mempunyai iman yang beneran, iman benar itu susah. Dan caranya supaya kita tahu kenapa itu susah dan kenapa kita tetap harus mempunyai iman itu untuk belajar apa itu iman dan apa gunanya. Mungkin sedikit aku tambahkan dari dia, karena iman adalah pengembangan dari suatu agama. Jadi mungkin dari guru-guru kita sudah diajarkan untuk belajar iman supaya kita tidak menjadi salah jalan untuk selalu lurus ke depan sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Kita pasti akan percaya. Kalau kita percaya sama seseorang atau sama Tuhan, kita pasti akan taat dengan segala perintahnya. Kayak tadi contohnya Abraham. Nah, jadi tanpa adanya iman, hidup kita dapat tergoyah dengan hal-hal duniawi
seperti narkoba, alkohol, terus rokok, pergaulan bebas, dan yang lain-lain. Nah, iman ini dapat membantu kita supaya kita dapat terarah kepada jalan yang lebih